Kendati terus ditekan, namun kebakaran hutan dan lahan masih kerap ditemukan, terlebih pada saat curah hujan minim. Pihak Fakultas Fisip Untan mengklarifikasi bahwa laporan hasil tim investigasi belum final, serta membatalkan seluruh nilai yang telah dikeluarkan oleh aplikasi Siakat. Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak melaksanakan monitoring harga dan stok pangan di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Pontianak. Halo pemirsa, apa kabar? Tebalnya lahan gambut dan minimnya curah hujan beberapa hari terakhir, BPBD Kuburaya temukan titik karhutla. Bocornya informasi tentang adanya penyampaian data yang bersumber dari laporan hasil tim investigasi Fisip Untan mengenai indikasi manipulasi nilai Siakat. Bersama saya Adi Sujanto, inilah seputar News Kalimantan Barat. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, kendati terus ditekan, namun kebakaran hutan dan lahan masih kerap ditemukan terlebih pada saat curah hujan minim. Beberapa hari terakhir, BPBD mencatat ada sejumlah titik karhutla yang ditemukan di sekitar Bandara Supadio Pontianak yang cukup sulit dipadamkan petugas. Curah hujan yang minim berdampak pada munculnya titik api. Petugas terus melakukan pemadaman agar kabut asap tidak mengganggu kesehatan warga serta jalur transportasi udara. Berdasarkan pemantauan BPBD Kabupaten Kuburaya beberapa hari terakhir, ada sejumlah titik api yang ditemukan di sekitar bandara, yakni Parit Haji Muksin, Sungai Raya Dalam, dan Desa Limbung. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuburaya, Heri Purwoko mengatakan, skala kebakaran hutan di sekitar bandara cukup besar, dikhawatirkan mengganggu jarak pandang. Petugas gabungan pun terus disiagakan. Skalanya kalau kita lihat, ada yang besar, ada yang kecil ya, ada semuanya besar. Tapi walaupun itu kecil, itu tetap harus dipadamkan. Kita dari BPBD seperti apel ini juga akan kerjasama dengan semua stakeholder, TNI, Polri, dan juga kita ada kerjasama dengan BPBD provinsi ya, mengenai waterbombing helikopter. Kita akan terus berkoordinasi kawan-kawan BPBD provinsi untuk lokasi-lokasi yang tidak terjangkau melalui darat. Itu kita menggunakan waterbombing helikopter. Heri menjelaskan pemadaman cukup sulit, terlebih gambut tebal cukup mendominasi lahan di sekitar Bandara Supadio. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, progres pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar hingga saat ini sudah mencapai 91%, dijadwalkan sebelum tanggal 25 Desember 2024, semua pekerjaan sudah selesai. Pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar merupakan harapan bersama, khususnya masyarakat Kecamatan Tekarang, Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, dan Kecamatan Teluk Kramat. Dan hingga saat ini, progres pembangunan jembatan sudah mencapai 91%. Untuk mengetahui proses pembangunan jembatan, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Subhanur, meninjau langsung pembangunan jembatan. Sebab peninjauan ini merupakan tugas Komisi 4 DPRD Kalimantan Barat. Sebagai fungsi kontrol dan juga sebagai mediator karena banyak dinamika dari pelaksanaan di lapangan. Selesainya jembatan Sungai Sambas Besar ini merupakan suatu berkah lah ke depannya, khususnya daerah-daerah Jawai, Tekarang, dan Jawai Selatan serta Teluk Kramat. Memang kami menjalankan fungsi kami, yaitu sebagai fungsi kontrol di Komisi 4 dan juga sebagai mediator lah. Banyak dinamika yang kita lalui, bekerja sama juga dengan DPR RI, Komisi 5. Saya berapa kali memonitoring progres pengerjaan jembatan ini dari awal. Masalah
saling tarik menarik lokasi, tapi alhamdulillah bisa kita lalui. Kemudian ada masalah keselamatan navigasi yang ini sebagai suatu rekomendasi apabila ini tidak dimunculkan atau dibuat surat rekomendasi dari perhubungan, maka pengerjaan jembatan ini tidak bisa dilaksanakan. Tapi ya alhamdulillah bisa kita selesaikan berkat komunikasi dan kerjasama yang baik, dan kita di sini sebagai anggota legislatif memediasi lah masalah kendala-kendala komunikasi ini. Sementara Widodo Karisma, petugas dari Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat mengatakan, tahapan pembangunan jembatan ini sudah mencapai 91%, tinggal tahap penyempurnaan. 91% Pak, seperti yang bisa dilihat, pemasangan tension rod, tinggal yang dibentang tengahnya saja, ya mungkin itu aja Pak. Untuk targetnya Pak? Target kami kalau misalkan selesai semua itu mungkin sampai Desember ya Pak ya, secara keseluruhan. Tapi mungkin kalau struktural ini apa namanya, kita masih percepatan Pak. Kalau memang bisa, yang penting nomor satu kita tetap jaga keselamatan ya Pak ya. Yang nomor satu itu, kemudian lihat sikon juga gitu aja Pak. Kalau memang bisa kita lakukan percepatan, kita lakukan. Untuk progres pengerjaannya Pak, gimana Pak sampai saat ini Pak? Itu Pak yang tadi saya sebutkan sudah 91%. Apanya maksudnya sudah dikerjakan bagian mana gitu Pak? Oh ya, yang saat ini kita kerjakan yang lagi dikebut udah tinggal di sini aja sih Pak. Yang dibentang tengahnya saja untuk yang struktural. Berapa persen Pak tadi Pak? 91 Pak. 91%. Iya. Pengerjaan pembangunan jembatan ini ditargetkan selesai 25 Desember 2024 dan diharapkan tidak ada gangguan, sehingga pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar ini bisa berjalan dengan lancar. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, bocornya informasi tentang adanya penyampaian data yang bersumber dari laporan hasil tim investigasi Visip Untan mengenai indikasi manipulasi nilai siakat yang diketahui oleh publik. Pihak Fakultas Visip Untan mengklarifikasi kejadian tersebut bahwa laporan hasil tim investigasi belum final, serta membatalkan seluruh nilai yang telah dikeluarkan oleh aplikasi siakat. Kisruh indikasi manipulasi nilai dalam aplikasi siakat yang diduga menyeret nama salah satu politisi Kalimantan Barat yang bocor ke publik. Fakultas Visip Untan menyatakan hasil penyelidikan tim investigasi belum final dan sudah ditangani oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk dinyatakan bersalah atau tidak. Tim investigasi juga melakukan langkah tegas dengan membatalkan seluruh nilai di dalam aplikasi siakat dan meminta kepada fakultas untuk melakukan penyelidikan intern. Bagaimana data yang bersifat rahasia ini bisa bocor ke publik? Yang kami sesalkan adalah kenapa itu keluar, karena di dalam salah satu media itu kan menyampaikan, itu mengatakan bahwa itu adalah hasil dari laporan tim hasil investigasi, sedangkan tim investigasi itu menyatakan itu tidak pernah memberikan keluar, karena itu kesepakatan, dan itu juga yang disampaikan oleh Pak Rektor. Selanjutnya itu tuh kan masih bahan mentah. Kenapa disebut bahan mentah? Karena untuk yang kita lihat nih, yang saya sayangkan itu kan ada semacam hasil itu seolah-olah dimaknai oleh media yang bersangkutan seolah-olah itulah kebenarannya. Nah, dia membuat versi tersendiri, itu yang kita tidak mau. Karena hasil yang terakhir itu kan kita ini kan harus titik terangnya itu dari tim investigasi lanjutnya yang harus diklarifikasi oleh Irjen itu bersangkutan. Nah, kalau selama ini kan Irjen baru selesai bekerja nih, jadi belum hasilnya tahu, tapi seolah-olah di situ sudah menunjukkan itulah kebenarannya begitu. Itu yang membuat tim investigasi ini merasa keberatan. Fakultas selain membentuk tim investigasi dan investigasi ini sudah bekerja, hasilnya seperti laporan yang diberitakan itu,
ada satu lagi tindakan fakultas yang sudah dilakukan, yaitu membatalkan rekapitulasi nilai yang dianggap palsu itu. Awal mulanya seperti itu. Jadi sudah dibatalkan itu rekap itu dan belum digunakan. Nah, itu perlu media juga tahu. Jangan sampai salah kita dalam menyimpulkan sesuatu. Sukamto menambahkan, dengan adanya pembatalan nilai dari aplikasi SIAKAD, sistem informasi akademik, maka seluruh nilai dari yang bersangkutan dianggap batal dan tidak bisa dipergunakan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi Kalimantan Barat menggelar sosialisasi fasilitas kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2024, dan sosialisasi ini diharapkan agar seluruh peserta dan penyelenggara pemilu dapat menghadirkan kampanye yang bersih dan gembira, serta memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Sosialisasi fasilitasi kampanye yang digelar oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat melibatkan seluruh stakeholder terkait, kepolisian, TNI, akademisi, serta partai politik. Sosialisasi ini memberikan informasi tentang rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggara dan peserta pemilu. Komisioner KPU Kalimantan Barat Kartono Nuryadi mengatakan, penyelenggaraan kampanye akan berlangsung selama 60 hari, mulai tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Sosialisasi ini juga bertujuan agar masa kampanye nanti dapat berlangsung dengan riang gembira, serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemirsa Kalimantan Barat, teman pemilih, jadi KPU Provinsi Kalimantan Barat menginisiasi kegiatan sosialisasi fasilitasi kampanye kepada peserta pemilu, khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Nah, dengan dukungan para pihak, mulai dari pemerintah daerah, dalam ini ada Badan Kesbangpol, Pol PP, kemudian Polda Kalbar, kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, dan juga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Nah, menyampaikan hal-hal rambu-rambu yang akan berlaku bagi penyelenggara, peserta, dan juga pelaksana kampanye. Nah, harapan kita dengan diawali dengan niat baik ini, maka proses kampanye itu berjalan riang gembira, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena informasi itu tidak sampai kepada semua pihak. Kemudian yang kedua, KPU akan memfasilitasi beberapa metode kampanye, salah satu dalam bentuk debat publik atau debat antar pasangan calon. Dalam anggaran kami dialokasikan 3 kali debat, dan itu akan kita upayakan menatanya sedemikian rupa dengan baik supaya para pihak dapat manfaat dari pelaksanaan debat itu. Tidak hanya media yang memproduksi dan menyiarkannya, tapi masyarakat di sekitar di mana debat itu dilaksanakan juga dapat manfaat secara ekonomi gitu ya. Kartono menambahkan berkaitan dengan debat calon kepala daerah nanti akan berlangsung selama 3 sesi dan akan disiarkan oleh media massa. Di samping itu, dengan kegiatan kampanye yang komunikatif, maka akan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak melaksanakan monitoring harga dan stok pangan di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Pontianak. Informasinya untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.
Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Pemirsa, untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Barat, Pangdam 12 Tanjung Pura bersama dengan Polri, Pemprov Kalbar, KPU Bawaslu, dan stakeholder terkait melaksanakan rapat koordinasi menjelang Pilkada 2024. Rapat tersebut juga menegaskan komitmen TNI bersikap netral dan siap membantu penyaluran logistik pemilu. Rapat koordinasi Pilkada 2024 ini bertujuan untuk menyatukan persepsi semua pihak agar dapat saling bahu-membahu menyelenggarakan pemilu yang aman dan lancar. Pangdam 12 Tanjung Pura, Maijen TNI Iwan Setiawan mengatakan, sikap tegas TNI yang bersikap netral dalam pemilu dan siap membantu penyaluran logistik terutama di daerah terpencil. Rapat koordinasi Pilkada Serentak 2024, saya sangat mengapresiasi karena ini hal yang positif. Bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita sukseskan pemilu damai di Kalimantan Barat. Tentunya jangan ragukan kami, untuk kami akan selalu netral dan kami akan kawal pesta demokrasi ini bersama dengan Pak Kapolda supaya sukses, aman, dan terkendali. Harapan saya ya tentunya berjalan dengan sukses, aman, terkendali, makanya menghimbau kepada KPU, Bawaslu untuk bekerja dengan optimal dan menghimbau kepada seluruh peserta pilkada, baik gubernur, wali kota maupun bupati, untuk hari kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati, jual konsep untuk memajukan wilayah dan jual konsep untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan memfitnah orang, jangan menghujat orang, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ciptakan situasi kondusif, jadikan Kalimantan Barat menjadi provinsi penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman, terkendali, dan sukses. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah logistik ya, termasuk pendanaan. Tapi untuk pendanaan itu kan Bupati Wali Kota termasuk provinsi sudah memberikan hibah untuk KPU, Bawaslu maupun untuk kegiatan keamanannya. Nah, saya minta Bupati Wali Kota memperhatikan benar-benar suksesnya pilkada ini, terutama dalam penyaluran logistik. Ya, kita kan tahu masih banyak tempat-tempat kita ini yang masih susah untuk diakses ya, dan itu kita minta bantuan pada Pak Pangdam, Pak Kapolda ya untuk distribusi logistik ini ya. Hadison menambahkan, Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan koordinasi dengan kabupaten kota agar dapat menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, aman dan lancar, serta mewaspadai potensi terjadinya pelanggaran pemilu. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak melaksanakan monitoring harga dan stok pangan di pasar modern dan pasar tradisional di Kota Pontianak. Dari hasil pantauan untuk ketersediaan stok pangan masih mencukupi, begitu juga harga kebutuhan pokok masih stabil dan cenderung mengalami penurunan. Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Pontianak secara rutin memantau harga dan ketersediaan pangan di lapangan. Hal ini merupakan upaya menekan angka inflasi di Kota Pontianak. Satgas sendiri meninjau swalayan Citra Jeruju dan Pasar Teratai di Kecamatan Pontianak Barat. Secara umum, harga komoditas bahan pokok relatif stabil, tidak terjadi gejolak harga. Selain itu, ketersediaan bahan pokok diperkirakan aman dalam 3 bulan ke depan. Sedangkan untuk stok ketersediaan beras,
diperkirakan masih mampu bertahan hingga akhir tahun 2024 karena pengiriman beras ke Kalimantan Barat selalu terjadi setiap pekan. Tadi kita bersama dengan Pak PJ Wali Kota mengecek pasar, lantai, kemudian minimarket, sebagainya untuk memastikan bahwa produk-produk pangan yang ada di Kota Pontianak itu tidak ada. Kemudian kita juga memastikan bahwa stok itu ada, dan kita mengecek harga daging ayam yang beberapa hari terjadi fluktuasi, tapi itu masih pada kisaran 20 di bawah 30 ribuan lah, artinya masih di bawah harga yang kita tentukan. Kemudian kita tadi sudah memastikan bahwa gula, beras, minyak tersedia. Nah ini kita patut kita pastikan karena ini berkaitan dengan konsumsi masyarakat Kota Pontianak untuk mengendalikan inflasi. Tadi Pak Wali sudah meninjau di pasar maupun di Solen, alhamdulillah semua harga normal. Yamin menambahkan dari pantauan Satgas Ketahanan Pangan di Pasar Teratai, untuk harga beras medium Rp14.000 per kilogram, beras SPHP Rp13.100 per kilogram, cabai rawit merah Rp75.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp18.333 per liter, daging ayam ras Rp28.333 per kilogram, dan telur ayam Rp29.667 per kilogram. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Kalimantan Barat menggelar apel konsolidasi penanganan karhutla di Kuburaya. Sejumlah pasukan gabungan terus disiapkan untuk melakukan pemadaman di sejumlah titik munculnya kebakaran hutan dan lahan di Kuburaya. Tidak hanya itu, edukasi dan pendekatan kepada masyarakat juga harus dilakukan untuk tidak membakar lahan dengan sengaja. Guna mengantisipasi sebaran kebakaran hutan dan lahan yang terus muncul beberapa hari terakhir, kemarin Polda Kalimantan Barat menggelar apel konsolidasi penanganan karhutlah di Kabupaten Kuburaya. Ini dilakukan terlebih asap kebakaran telah merambah ke Kota Pontianak dan mulai mengganggu kualitas udara di malam hari. Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Polisi Roma Hutazulu mengatakan, fokusnya pemadaman dan pembasahan guna menghilangkan asap agar tidak menyebar ke wilayah sekitar serta mengganggu penerbangan. Penanganan daripada pemadaman dan pembasahan supaya nanti asap itu tidak masuk ke kota dan tidak menyebar ke yang lain. Jadi himbauan kami dari aparat, khususnya gabungan dari Polri, TNI, kemudian stakeholder maupun relawan swasta, itu masyarakat bisa menahan diri untuk tidak melakukan aksi pembakaran, kemudian juga bisa membantu memberikan informasi supaya kita lebih bisa menjaga dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Kapolres Kuburaya mengatakan pihaknya telah membagi para anggota personil ke beberapa titik guna melaksanakan penanggulangan bencana karhutlah. Jadi titik yang sifatnya berbatasan ataupun berdekatan dengan wilayah bandara, sehingga penanggulangan ini sebagai upaya untuk menjamin kelancaran transportasi udara. Itu yang pertama. Kemudian selain itu juga kami juga memfokuskan terhadap penanganan karhutlah yang memberikan ancaman atau terdapat ancaman bagi keselamatan warga ataupun masyarakat seperti sudah. Kapolres menambahkan ada beberapa titik yang perlu cepat ditangani, seperti di area sekitar bandara dan area yang berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardi Sujanto beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.